Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A Praktikum Biokimia 1 yang beranggotakan saya Irda Karina, Saya Yesi Mardalena, Saya Maimalau. saya Nailahan Aniska. Saya Nipaldo Alakmal. Di sini kami akan menampilkan video percobaan praktikum uji asam amino. Selamat menyaksikan. Praktikum reaksi uji asam amino. Asam amino adalah unit pembangun protein pada makhluk hidup. Pada makhluk hidup terdapat sekitar 20 jenis asam amino melalui ikatan peptid. Adapun ke-20 jenis asam amino yang membentuk protein tersebut diantaranya adalah glisin, analin, prolin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin, tirosin, triptofan, serin, asparagin, glutamin, lisin, histidin, arginin, aspartat, dan glutamat. Alat yang digunakan pada praktikum ini yang pertama ada tabung reaksi, kemudian penjepit tabung reaksi, rak tabung reaksi, beker gelas, bunsen, gelas ukur, pipet tetes, korek api, penangas air, dan penangas air. Sementara bahan kimia yang digunakan pada praktikum ini yang pertama larutan ninhidrin 0,1%, reagen Hopkins Cole, reagen Milon, kemudian pelarut seperti air, asam klorida, natrium hidroksida, dan kloropom, lalu triptofan, lisin, arginin, asam sulfat, sistin, natrium hidroksida 0,1 N, timbal asetat, kristal sisten hidrokolida, larutan natrium nitroklorida. Lalu sampel asam amino yaitu alanin, valin, leusin, fenilalanin, asparagin, metionin, dan prolin. Untuk uji yang pertama adalah uji ninhidrin, di mana prosedurnya adalah dengan menambahkan sampel asam amino, kemudian ditambahkan reagen ninhidrin, lalu dipanaskan dan amati apa yang terjadi. Sementara hasil pengamatan yang diperoleh pada sampel alanin dan valin terbentuk larutan berwarna ungu, sementara leusin terbentuk larutan tidak berwarna, fenilalanin terbentuk larutan tidak berwarna, sementara serin terbentuk larutan berwarna ungu. Lalu treonin dan asparagin terbentuknya larutan tidak berwarna, dan prolin terbentuknya larutan berwarna kuning. Uji yang kedua adalah uji Milon. Sampel asam amino kemudian ditambahkan dengan reagen Milon, kemudian dipanaskan dan amati apa yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan uji Milon yang diperoleh, pada sampel triptofan tidak berwarna, ditambahkan reagen Milon juga tidak berwarna, lalu dipanaskan maka menghasilkan larutan berwarna merah bata. Begitu juga pada sampel tirosin yang tidak berwarna, kemudian ditambahkan reagen Milon juga tidak berwarna dan dipanaskan maka menghasilkan endapan berwarna merah bata. Sementara pada sampel arginin yang tidak berwarna ditambahkan reagen Milon juga tidak berwarna, lalu dipanaskan maka menghasilkan larutan tidak berwarna. Uji yang ketiga yaitu uji kelarutan. Sampel asam amino kemudian dilarutkan pada pelarut yang dipilih, lalu digoncang pada penangas air dan amati apa yang terjadi. Pada hasil pengamatan dengan pelarut air, semua sampel asam amino dari metionin hingga arginin itu larut dalam pelarut air. Begitu juga sampel asam amino diuji dengan pelarut NaOH. Semua sampel asam amino juga larut dalam pelarut NaOH. Lalu sampel asam amino juga diuji dengan pelarut kloropom, dan berdasarkan hasil pengamatan, sampel metionin, alanin, dan valin tidak larut, sementara leusin dan fenilalanin larut. Selin, treonin, dan asparagin tidak larut, sementara prolin dan arginin larut pada pelarut kloropom. Dan uji yang terakhir adalah uji sampel asam amino dengan pelarut HCl atau asam klorida. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, semua asam amino kecuali alanin itu larut pada asam klorida, sementara alanin sendiri tidak larut pada pelarut HCl ataupun asam klorida. Uji berikutnya adalah uji Santo protein. Sampel asam amino kemudian ditambahkan dengan larutan fenol, lalu ditambahkan dengan beberapa tetes asam nitrat pekat dan diamati apa yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, pada sampel triptofan terjadi perubahan warna larutan menjadi warna kuning. Ini menunjukkan hasil yang positif. Sementara sampel tirosin terjadi perubahan warna menjadi larutan berwarna kuning, juga menunjukkan hasil yang positif. Sementara arginin
tidak mengalami perubahan warna. Artinya sampel arginin menunjukkan hasil yang negatif. Uji berikutnya adalah uji Hopkins School. Sampel asam amino kemudian ditambahkan dengan reagen Hopkins School, ditambahkan beberapa tetes asam sulfat pekat, lalu diamati apa yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, pada sampel triptofan terbentuk cincin coklat pada larutan. Hal ini menunjukkan hasil yang positif. Sementara tirosin dan lisin tidak terjadi perubahan warna, maka hasilnya adalah negatif. Lalu uji yang terakhir adalah uji reaksi sistin. Sampel asam amino ditambahkan dengan reagen NaOH, lalu ditambahkan reagen timbal asetat dan dipanaskan. Kemudian amati apa yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, larutan berwarna kuning. Pada kertas saring terdapat bercak hitam dan menimbulkan bau gas seperti bau buang angin. Dan uap yang dikeluarkan adalah hidrogen sulfida atau H2S. Dan berikut adalah beberapa dokumentasi dari praktikum yang kami lakukan.